AutoCAD. Belajar sambil berlatih. Pelajaran ke-7, materi dasar. Status bar. Ortho mode. Polar tracking. OSNAP mode. Ortho mode. Selanjutnya adalah nomor 5, ortho mode. Ortho mode ini berfungsi untuk mengunci pergerakan cursor, ini cursor, pada sumbu koordinat X dan Y saja. Klik perintahnya pada ini atau tekan F8. Jadi di sini pada waktu memberikan perintah, cursor ini hanya bisa digerakkan menurut sumbu X dan Y saja, tidak untuk sudut yang lain. Polar tracking. Selanjutnya adalah polar tracking. Polar tracking adalah untuk menampilkan garis bantu pada polar koordinat. Dengan perintah ini teman-teman tidak perlu mengetik sudut pada koordinat polar, hanya menggerakkan cursor ke arah sudut yang diinginkan dan akan tampil garis bantunya. Misalkan seperti ini. Ini adalah garis bantu dari polar. Dengan ini teman-teman bisa membentuk sudut-sudut tertentu. Kita klik kanan, setting. Di sini teman-teman bisa menetapkan sudut yang diinginkan, misalkan 45. Klik OK dulu. Di sini setiap lipatan 45 akan membentuk garis bantunya. Atau kalau menginginkan sudut yang lain bisa diklik new, misalkan 5. Di sini setiap lipatan 5 akan tampil garis bantu. Kita delete kalau tidak perlu. Setting selanjutnya adalah polar angle measurement. Di sini terdiri dari dua, yaitu absolut dan relatif. Untuk relatif bisa dilihat di sini. Relatif. Misalkan ini. Untuk sudut selanjutnya adalah ini seharusnya kan 0, tapi berhubung ini relatif, maka dia itu nolnya di sini. Jadi ini tergantung dari garis yang dibuat sebelumnya. Untuk absolut di sini sesuai dari YCS, jadi nolnya di timur. Jadi nanti harus disesuaikan pada waktu membuatnya. Tekan enter. OSNAP mode. Selanjutnya adalah object snap. Object snap ini berbeda dengan vertex ini. Object snap adalah semacam magnet atau titik tangkap dalam membuat objek. Kalau kita membuat objek, misalkan tanpa object snap, maka kita tidak akan bisa membuat objek
misalkan di ujung ini, tapi dengan perintah snap. Nah, di sini ada semacam magnetnya. Kita bisa membuat garis dari titik ini. Untuk parameternya, kita klik kanan, kita setting. Parameter pertama adalah endpoint. Di sini bisa dilihat adalah ujung dari suatu objek, midpoint tengah, in center tengah dari lingkaran, node ini dari titik, jadi titik ini. Bisa dilihat lagi. Kuadran ini adalah ujung-ujung dari lingkaran. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu intersection adalah perpotongan. Bisa dilihat di sini. Di sini adalah titik intersection. Nah, ini simbolnya intersection. Bisa dilihat lagi. Extension adalah perpanjangan. Bisa dilihat di sini. Ini adalah extension, perpanjangan. Bisa dilihat lagi. Insertion ini adalah pada teks. Bisa dilihat di sini, ini adalah titik tangkap pada teks. Lalu perpendikular adalah tegak lurus. Kalau ini tidak ada perpendikularnya, bisa dipilih dulu. Nah, ini namanya perpendikular, tegak lurus. Lalu selanjutnya adalah tangan. Tangan ini adalah persinggungan dengan lingkaran. Bisa dipilih dulu. Tangan. Iris ini dipilih dulu. Ini adalah iris. Kalau tangan adalah ini. Ini adalah persinggungan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah apparent intersection. Pada objek 3 dimensi bisa dilihat dulu seperti ini. Seperti dijelaskan sebelumnya adalah objek di luar bidang X dan Y tidak akan dapat ditangkap dengan mouse. Misalkan ini, kita tempatkan di sini. Ini kita tempatkan di sini. Di sini terdapat
bersinggungan antara garis kuning dan garis biru ini. Kalau tanpa objek snap ini, titik ini tidak akan bisa ditangkap. Nah, intersection. Ini harusnya dihilangkan dulu. Titik ini tidak akan bisa ditangkap, tapi kalau dengan apparent intersection, apparent intersection, maka titik ini baru bisa ditangkap. Untuk selanjutnya adalah nearest adalah sepanjang garis, lalu yang terakhir paralel. Paralel adalah untuk membuat garis sejajar, tapi di sini harus sangat dekat sekali. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini akan membentuk garis sejajar, tapi harus sangat dekat sekali. Support our channel by clicking subscribe and bells. See you next time and thank you.